Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mursalat merupakan surah ke-77 di dalam susunan kitab suci Al-Quran, yang terdiri dari 50 ayat. Surah ini diklasifikasikan sebagai surah Makkiyah, karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah sebelum beliau melaksanakan hijrah ke Madinah. Penamaan surah ini diambil dari kata Al-Mursalat yang terdapat pada ayat pertama, yang secara bahasa berarti malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, isi kandungan pokok dari surah Al-Mursalat berfokus pada penegasan tentang kepastian datangnya hari kiamat serta berbagai tanda kedahsyatannya. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyematkan kalimat peringatan keras berupa kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Peringatan tersebut menjadi pengingat yang amat tegas, agar manusia tidak mengabaikan petunjuk ilahi yang telah diturunkan melalui utusannya. Selain membahas hari kiamat, surah ini juga mengingatkan manusia mengenai asal-usul penciptaan mereka yang bermula dari air yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menetapkan air mani tersebut pada tempat yang kokoh atau rahim hingga batas waktu yang ditentukan. Proses penciptaan ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur dan menciptakan manusia dari sesuatu yang lemah menjadi makhluk yang sempurna. Bagian selanjutnya dari surah Al-Mursalat memaparkan gambaran pemandangan alam ketika hari kiamat benar-benar terjadi, di mana bintang-bintang dihapuskan cahayanya dan langit menjadi terbelah. Gunung-gunung dihancurkan hingga luluh lantak menjadi debu yang berterbangan, sementara para rasul dikumpulkan pada waktu yang telah ditetapkan untuk bersaksi. Peristiwa-peristiwa mahadahsyat tersebut menegaskan bahwa seluruh alam semesta tunduk mutlak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini pun menguraikan dengan jelas nasib golongan yang mendustakan ajaran para nabi, di mana mereka akan digiring menuju neraka yang memiliki nyala api bertingkat-tingkat. Di dalam neraka tersebut, mereka mendapati bayangan asap yang hitam pekat serta lidah api yang melontarkan bunga api sebesar istana. Siksaan pedih ini merupakan balasan setimpal atas kedengkian dan keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia. Sebagai bentuk keadilannya, surah Al-Mursalat turut menyajikan kabar gembira berupa janji kenikmatan abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kelak akan ditempatkan di dalam naungan yang teduh, dikelilingi mata air yang mengalir jernih, serta dapat menikmati berbagai macam buah-buahan sepuas hati. Segala kenikmatan surga ini dianugerahkan sebagai balasan atas amal soleh dan ketulusan iman yang mereka jaga semasa hidup di dunia. Pada bagian akhir rangkaian pembahasannya, surah ini memberikan kecaman tajam kepada orang-orang kafir yang enggan untuk sujud tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup uraian ini dengan sebuah pertanyaan retoris yang menggugah akal sehat manusia, bahwa jika mereka tetap tidak beriman kepada Al-Quran ini, maka perkataan manakah lagi sesudahnya yang akan mereka imani? Semoga renungan ayat-ayat suci surah Al-Mursalat senantiasa melembutkan hati kita, memperteguh keimanan, serta menuntun langkah kita untuk selalu berada di jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi menggapai keselamatan di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.